jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online maupun yang onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa tentunya. Nah, kita sampai di bulan Desember, tema kita Allah itu ada, God exists. Jika selama tahun 2024 Allah di dalam nama Yesus menyertai kita semua, maka yakin dan percaya di tahun 2025 penyertaan Allah itu ada. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menjelang siang, puji Tuhan, pagi hari ini kalau kita ada saat ini, itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, amin. Dan saya juga menyapa saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Percaya bahwa hari ini sesuatu terjadi jika saudara dan saya datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat semua yang kami alami, semua yang kami nikmati Tuhan. Hingga sampai hari ini kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Tuhan, mari Engkau menguduskan setiap kami, Tuhan menyucikan setiap kami Tuhan, agar pujian pengagungan kami boleh naik di hadapan-Mu. Dan ampuni semua pelanggaran kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau sendiri yang kami tinggikan, Engkau yang kami layakkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hanya nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjamah setiap kami yang mengikuti ibadah baik di rumah maupun di gereja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ini Tuhan, kami datang kepadamu dari awal pertengahan sampai akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami datang kepadamu dengan
datang menghampiri Engkau Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bilang Kau di dalamku.
Engkau yang kami muliakan Tuhan. Sungguh Engkau yang kami puji Tuhan. Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan.
pujian kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Engkau yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Sorak-sorak lagi Allah yang duduk dan berkata. Datanglah kebaikan dengan hati yang bersyukur. tanganmu. Yang merasakan pertolongan Tuhan, lambaikan tanganmu. Amin. Berikan salam kiri kanan, mengatakan Yesusku luar biasa. Hari ini saudara dan saya menerima sukacita surga.
luar biasa 3 kali. Setuju saudara ya? Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesus luar biasa. Sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Dan waktunya kita akan memberikan persembahan, dan di bangku ada 3 amplop. Ada amplop Natal, dan saudara kalau rindu memberikan korban Natal, saudara bisa memberikan dengan sukacita. Amin, puji Tuhan. Dan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Haleluya. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak buat kasih karunia-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh hadir beribadah Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ini. Kau boleh berkati persembahan kami Tuhan. Kau yang boleh berkenan atasnya, biar persembahan ini boleh berguna untuk gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Pagi hari ini Tuhan itu baik saudara ya. Berkali-kali Dia mengangkat saudara dan saya. Berkali-kali Dia menolong saudara dan saya. Dan pagi hari ini berikan rasa syukur-Mu kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menolong saudara dan saya. Katakan, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya. tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dia ada saat kita sakit, Dia ada saat kita dalam lembah kegelapan. Tuhan tak menolong, Seolah-olah Tuhan tidak menolong saudara dan saya, tetapi percaya bahwa di sana ada Tuhan. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Adakah engkau yang mengucap syukur pada saat dalam lembah gelap? Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali
Yesus setia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, bagi Allah yang setia, bagi Allah yang menolong kita, bagi Allah yang memberi kekuatan baru di saat aku lemah. Yesus setia, Yesus setia. Haleluya, haleluya. Ya Rabbah, syakara Rabbah, ya Rabbah, ya haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Walaupun sepertinya doa kami tidak terjawab ya Bapa, namun kami percaya Engkau ada, dan kairos Tuhan pasti terjadi tepat pada waktumu yang ajaib. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami ya Bapa. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Kita tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Nama saya Nathanael Sembiring dan saya melayani pekerjaan Tuhan di kota Mojokerto. Terima kasih untuk kesempatan pelayanan tempat ini. Terima kasih juga untuk Pak Nyoto dan Ibu yang mengantar saya ke tempat ini dari Mojokerto, karena saya belum pernah, ini yang pertama kali saya datang ke gereja ini. Jadi Pak Nyoto, teman saya dari Mojokerto yang antar, Pak ayo saya antar. Nah puji Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga untuk para pengurus gereja dan semua jemaat yang melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Kalau saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan bagi saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31, kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, dengan suara keras. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini berbicara tentang Raja Wali. Tentang apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Raja Wali. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan bahwa burung Raja Wali ini seperti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ada 3 keistimewaan daripada burung Raja Wali. Yang pertama, burung Raja Wali adalah jenis burung, saudara, yang senang kepada tantangan, senang kepada badai. Ya, burung Raja Wali bukan burung emprit, kalau hujan dia sembunyi. Tapi burung Raja Wali ketika dia ada badai, wah. Kemarin saya melakukan perjalanan kereta api dari Bandung ke Surabaya. Karena saya kebetulan jalan siang naik Argo, sudah kereta api Argo gede ya. Nah, jadi itu kan kelihatan ya sepanjang jalan cuaca seperti apa. Memasuki Jawa Tengah, itu awan gelap sekali sudah, hitam gelap, medeni kata orang Jawa ya. Menakutkan. Kalau itu di pesawat, saya bisa bayangkan itu turbulensinya seperti apa itu ya. Kalau sudah hitam begitu awan di atas ya, waduh, mesti yang biasanya doanya biasa-biasa, Tuhan tolong begitu ya. Untungnya saya naik kereta api, jadi saya cuma lihat di atas, oh Tuhan kuatkan yang naik pesawat di atas itu, mesti ketakutan semua itu. Nah saudara, waktu saya lihat itu, wah, pesawat tuh paling takut melihat badai. Pilot kalau lihat badai di depan, dia pasti muter, dia hindari, sedapat mungkin dia hindari. Tidak sampai nabrak kepada awan itu, karena sangat menegangkan dan sangat menakutkan, ya. Seperti itu. Saya pernah naik pesawat sampai kempas gitu loh pesawatnya, saudara. Ngeri sekali, saudara. Ya. Tapi saudara, burung Raja Wali itu beda. Dia lihat badai, senang sekali saudara burung Raja Wali.
Begitu lihat badai, wah, dia lebar-lebarkan sayapnya begini, saudara. Dia mulai ambil ancang-ancang. Lalu kemudian dalam hitungan 1, 2, 3, puas dia terbang, saudara. Dia masuk ke pusaran badai itu, dan badai itu memutar, dia terbang terlempar ke atas. Dia nikmati, saudara, melayang-layang dalam badai dan terbang makin ke atas, makin ke atas. Raja Wali menikmati itu, saudara. Itu burung Raja Wali. Dan firman Tuhan berkata, kita itu seperti burung Raja Wali. Kalau ada badai, ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah, jangan takut. Amin. Pak, saya kalau badai tidak takut, Pak. Tapi kebetulan, Pak, WC di rumah saya itu di belakang. Saya kalau malam kebelet pipis, maaf ya Pak ya, lebih baik saya nahan di empet-empet daripada saya keluar. Ada yang begitu, ibu-ibu? Daripada aduh, airnya apa? Airnya infeksi saluran kencing, saudara. Kenapa ditahan-tahan, saudara? Ya kan jangan ditahan. Iya, masalahnya aduh di belakangnya, aduh males, saudara. Nah, saudara, burung Raja Wali bukan jenis yang seperti itu. Dia lihat badai, dia terbang, dia hadapi. Ada lagunya Jeffrey Chandra kan? Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Amin. Nah, begitulah Kristen Raja Wali. Ada masalah hadapi, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar katanya. Kok pakai katanya? Iya Pak, soalnya sukar kalau ada masalah. Ya kan saudara? Tetapi hadapi bersama dengan Yesus Tuhan. Amin. Itu yang pertama, burung Raja Wali tidak takut kepada masalah. Dia percaya ada Yesus di dalam aku. Amin. Dia terlebih besar. Amin. Mungkin kalau ada pemain keyboard enak juga ini ya. Mana yang main keyboard? Siapa? Kok siapa yang main keyboard? Siapa? Jonas? Jenas? Hah? Kenas. Kok Kenas? Tahu lagunya tuh, dia terlebih besar. Main keyboardnya asik loh nih, agak-agak miring juga chordnya ya. Yang penting chordnya aja yang miring, jangan orangnya. Haleluya, keren mainnya. Dia terlebih besar. Lagu lama tapi enak ya. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yuk, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin. Amin saudara. Masalah kita besar, tapi Yesus kita terlebih besar. Amin. Percaya katakan amin. Percaya berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kok Kenas bisa terus dampingi ya. Agak lembur dah ya kebaktian kedua ya. Haleluya. Tuhan memberkati Kok Kenas. Nah, yang kedua, Raja Wali adalah jenis burung saudara yang menatap jauh ke depan. Sekian ratus meter di atas permukaan tanah saudara. Dari ketinggian yang sangat tinggi, dia bisa lihat ada ikan berenang di dalam air loh saudara. Itu Raja Wali saudara. Wow. Katakan bersama-sama, wow. Wow. Supaya nggak ngantuk sudah ya. Haleluya. Nah, sekian ratus meter di atas lah. Tiba-tiba dia bisa terbang menghujam ke bumi seperti kecepatan pesawat supersonik yang melebihi kecepatan suara. Dia terbang, dia lihat itu semakin dekat ke air, dia makin melihat ikan yang semakin jelas. Tiba-tiba dia das, dia masuk ke air, dia cengkeram ikan itu, dia bawa terbang naik ke atas gunung batu. Dan di sana dia mulai patok ikan itu, makan. Artinya apa? Kita sebagai anak Tuhan harus bisa memandang jauh ke depan, saudara. Masalah kita hari ini besar, tapi masalah kita tidak membuat masa depan kita hancur. Amin.
Selalu ada harapan di dalam Tuhan, amin. Jangan pernah berpikir begini, aduh habis modal kuntek, aset yang ada wis entek kabeh. Bukan lagi mulai dari nol, ini mulai dari minus 100 ini. Iki piye carane bangkit kembali. Wow, kalau Tuhan mau memberkati kita sudah, tidak ada yang sukar bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan gimana? Ketinggian deh. Yuk. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, amin. Saudara, Raja Wali itu memandang jauh ke depan. Banyak orang-orang yang hancur habis semuanya, tapi dia bisa bangkit kembali, amin. Karena selalu ada jalan mujizat di dalam Tuhan, amin. Saudara, yang penting kita tetap percaya, pandangan kita jauh ke depan. Kasus bunuh diri hari-hari semakin banyak. Kenapa? Karena mereka bukan Kristen Raja Wali, nggak bisa mandang jauh ke depan. Memandangnya cuma sebatas aset yang ada padanya, memandang hanya sebatas harta yang dia miliki, memandang hanya sebatas kepada relasi yang dia punya hari ini. Dan ketika semua itu habis, relasinya tidak percaya lagi kepada dia, nggak mau ngasih utangan lagi kepada dia, nggak mau ngasih barang lagi kepada dia, sudah tidak dipercaya lagi. Semua aset yang ada sudah habis buat bayar hutang dan masih kurang. Debt collector ngantri tiap hari depan rumah, saudara. Sudah nggak berani angkat telepon, takutnya penagih hutang, saudara. Saya berkali-kali, karena saya ketua RW di perumahan saya, berkali-kali saudara ya, ini handphone bunyi hanya untuk, Pak tolong beritahu kepada tetanggamu si Anu tolong bayar hutangnya. Nggak ngurus, bukan urusan saya kan. Memangnya urusan saya, ketua RT tidak menjangkau sampai ke sana loh jabatannya, kan gitu loh saudara ya. Akhirnya saya blokir nomornya dari online, ya kan, dari pinjaman online itu loh saudara. Ada beberapa orang kejebak dan wah saya ditelepon loh, saya nggak ada urusan kan begitu loh saya. Mungkin kebetulan nomor kontak saya ada di handphonenya dia. Dan aduh Tuhan, bagaimana caranya bisa keluar dari masalah ini, dari kesulitan ini. Pandanglah jauh ke depan. Ada seorang bernama Colonel Sanders, ya ini klasik lah ya, banyak sudah dengar cerita ini. Waktu dia sudah retired, pensiun dari pekerjaannya, bingung kan, nggak ada gaji bulanan lagi, nggak ada penghasilan, lalu pesangon yang ada mau dibikin apa nih? Dia bikin tepung ayam goreng, dijual kemana-mana, nggak payu saudara, nggak payu. Aduh gimana ya? Akhirnya dia coba jual sendiri di pinggir jalan, pakai pakai rombong, pakai gerobak, dia jualan sendiri di pinggir jalan. Ternyata laris, besok ditambah adonannya, laris, besok lusa tambah lagi, laris saudara. Sampai hari dia punya 1 outlet. Kemudian dari 1 outlet, buka 2 outlet, buka 3 outlet. Sampai seluruh negara bagian di Amerika Serikat, dia punya outlet. Sekarang kemanapun sudah pergi, kalau sudah nggak selera makan, cari aja KFC. Itu ada di Arab Saudi, ada di Israel, ada di mana-mana sudah. Makanan yang halal semua orang bisa menerima. Itu kapan terjadi? Justru ketika usianya sudah sekitar 60-an. Waktu sudah pensiun dan tidak ada penghasilan, tidak ada gaji, tidak ada income bulanan rutin lagi sudah. Tapi minta Tuhan berikan hikmat kepada kita. Sulaiman berkata, hikmat di atas segalanya. Orang pintar kalah dengan orang berhikmat sudah. Saudara, ada orang bisa kuliah sampai S1, S2, S3 tapi belum tentu dia berhikmat. Secara intelektualitas dia pintar, tapi secara hikmat mungkin berkali-kali dia buat kesalahan, dia berbuat kebodohan. Karena hikmat itu nggak ada saudara. Tapi orang berhikmat, Tuhan berkata, Salomo berkata bahwa hikmat di atas segalanya. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Waktu kita takut akan Tuhan, Tuhan berikan hikmat nih, kita harus ngapain nih saudara. Pasti Tuhan selalu bukakan jalan-jalan yang baru bagi kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang ketiga, 3 ciri khas burung Raja Wali kan. Yang ketiga, Raja Wali ini adalah jenis burung yang setia saudara. Setia.
Setia, setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Ya kan? Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai akhir. Saya ini produk Pantai Kosta lama, saudara. Jadi lagu-lagu lama Pantai Kosta mesti ngerti, saudara ya. Mungkin makanya dikatakan lagu menunjukkan usia, saudara. Kalau saudara suka nyanyi lagunya, engkau begini, aku begitu, sama saja. Nah itu berarti usianya pasti sudah di atas kepala 6 itu, saudara. Bener nggak? Ya kan? Karena anak-anak sekarang pasti nggak ngerti lagu itu. Anak sekarang lagunya apa ya? Ah itu berarti balita, ya kan? Gampang, dari lagu kita bisa tahu usianya, sudah, ya kan? Kalau senang lagu-lagu Sheila on Seven, ya, oh berarti usianya sekitar 30-40 tahun, kan? Ya kan, kan begitu saya pada masa itu, kan? Nah, saudara, kembali kepada firman Tuhan. Raja Wali adalah burung yang setia kepada pasangannya. Kesetiaan hari ini sesuatu yang mahal, baik di dalam gereja Tuhan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan. Banyak orang gonta-ganti kerjaan, baru kerja 3 bulan resign cari kerjaan baru kerja 2 bulan resign cari kerjaan lain, mencolok sana mencolok sini, pindah-pindah terus, saudara, ya kan? Dalam rumah tangga begitu banyak godaan hari-hari ini. Kalau dulu godaan itu di layar bioskop, sekarang godaan itu ada di layar HP, saudara. Ya, aduh, macam-macam ya, saudara. Kesetiaan itu sesuatu yang mahal hari-hari ini, apalagi di gereja Tuhan. Dia bilang begini, oh, saya bertumbuh di gereja itu, saya senang di sana, saya bertumbuh. Maksudnya bertumbuh gimana? Soalnya begini loh, pengkhotbahnya top 10 semua tuh, top 10 pengkhotbah itu ada di sana semua, ya kan? Kemudian musiknya, waduh keren, seperti nonton Java Jazz itu ya. Kalau ibadah di sana, waduh keren musiknya. Apalagi, waduh lampunya, diskotik kalah hebat, ya multimedia, keren mewah, ya kan? Lalu dia bilang saya bertumbuh di tempat itu. Itu bukan bertumbuh, itu engkau sedang nonton di tempat itu, saudara. Karena ukuran bertumbuh adalah ketika kita tertanam di satu gereja, bertumbuh di gereja itu dan menghasilkan buah dan bahkan buah yang lebat. Itu ukurannya, saudara. Ya, ada seorang hamba Tuhan berkata begini, bahwa sekarang nonton konser paling murah di mana? Kalau kita nonton konser Katy Perry katanya di Amerika, ini hamba Tuhan di Amerika, itu 2 juta rupiah aja kalau dikurskan rupiah, itu baru kelas kambing, yang nontonnya di atap stadion, itu 2 juta, ya kan? Tapi ada tempat nonton konser yang murah hari-hari ini, di mana? Di gereja katanya, sudah ya. Ya, karena di gereja dengan segala macam peralatan standar konser Katy Perry, kita bayar kolektor 5.000 loh, nggak ada yang keberatan. Iya kan? Kan nggak ditanya, kolektemu piro, nek kolektemu 50.000 boleh masuk, kalau 5.000 nggak boleh masuk, kan nggak gitu saya. Emangnya nonton konser bayar tiket dulu baru masuk? Bayar berapa aja bebas masuk kan? Nah makanya konser paling murah itu sekarang di gereja, saudara, ya kan? Coba tayangkan dulu ini, ayo, supaya kita mengerti, saudara. Sebenarnya itu apa kita beribadah ini, itu apa, saudara? Ada begitu banyak gereja yang menawarkan kemewahan, kenyamanan. Waduh, mata kita begitu dimanjakan dengan tayangan multimedia yang keren. Telinga kita begitu dimanjakan dengan sound. Aduh, dan bahkan mungkin petugas sound systemnya itu sarjana lulusan sound engineering barangkali dari Singapura barangkali ya. Waduh, enak sekali, seperti nonton konser live gitu ya. Waduh, baru pengkhotbahnya juga dari awal Pak sampai habis 40 menit ngakak terus ketawa. Waduh, itu Sri Mulat kalah lucu Pak. Waduh, seneng ya, happy rasanya, dan saya bertumbuh di sana. Oh, itu bukan bertumbuh, itu adalah kita sedang nonton, sedang nonton. Yuk coba tayangkan dulu nih, ada 5, sebentar aja, ada 5 gambar. Saya coba tayangkan. Yang pertama, apa yang disebut dengan Christian selfish. Nah, Christian selfish. Christian selfish itu adalah Kristen yang egois, yang untukku, selfish ya. Selfie itu kan foto ya, foto diri sendiri. Selfish untukku. Datang ke gereja supaya aku diberkati, datang ke gereja supaya aku menikmati musik yang enak, multimedia yang keren, pengkhotbah yang enak, dan saya bertumbuh di tempat itu. Oh, belum. Yang dimaksud bertumbuh adalah ketika kita menjadi pelaku dan bukan hanya penonton, itu baru bertumbuh, saudara. Kalau kita baru jadi penonton, aduh,
Kita hanya seperti sekumpulan orang di sebuah keramaian, saudara. Dan kita tidak melakukan apa-apa di situ, kita hanya menonton. Itu Kristen selfish, saudara. Tidak melakukan apa-apa di gereja, hanya duduk manis, kolekte persembahan, lalu pulang dan berkata, oh terima kasih Tuhan, sangat memberkati saya tadi ibadah di situ. Tapi kamu pulang tidak melakukan apa-apa, saudara. Itu bukan bertumbuh, saudara. Tapi meskipun kita ada di gereja yang kecil, tapi kita menjadi pelaku di situ. Kita menjadi subjek, bukan hanya menjadi objek. Maka disitulah kita bertumbuh, saudara. Amin. Berikutnya, tayangan yang kedua. Nah, mungkin saya pandu dari sini ya. Jadi yang kedua itu adalah church. Church dulu. Church itu panggung atau mesbah? Yang kedua itu. Bukan ini, yang satu lagi. Panggung atau mesbah? Tanda tanya. Nah ini. Saudara, gereja ini panggung atau mesbah, list saudara? Sebenarnya gereja ini panggung atau mesbah. Ini stressing bagian ibadah yang kedua yang saya tidak lakukan di ibadah pertama tadi. Saya ingin ibadah kedua stressingnya di sini, saudara. Jadi panggung ini, saudara, mimbar ini panggung atau mesbah. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, maka panggung ini adalah mesbah. Semuanya dikorbankan di sini, saudara. Di sini bukan tempat kita show off. Lihat nih, main gitar saya jago nih. Lihat nih, main drum saya. Wah, keyboard saya nih sampai lewat gini, suruh ditarik lagi tangannya. Kelebihan gitu ya. Oh, ini mimbar bukan tempat show off. Ya, lalu si WL-nya sampai nyengiring gini, ha gitu. Kenapa? Karena dia merasa, look at me. Lihat saya nih, suara saya bagus nih, penampilan saya keren nih. Oh, saudara, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, ini mimbar, panggung ini, mesbah, tempat di mana kita habiskan segala-galanya, saudara. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Itu di sini, sudah. Orang Israel datang ke mesbah, mereka bawa korban. Burung merpati, burung dara, kambing, domba, lembu, sapi. 3 kelompok. Yang paling ringan burung, menengah kambing domba, top level lembu sapi. Dan itu sakit, sudah. Korban itu tidak enak, korban itu sakit. Sudahkah kita ada dalam satu rumah Tuhan hari-hari ini dan kita merasa sakit? Aduh, melayani hari Minggu harusnya saya tuh loh dengan keluarga ya refreshing, tapi aduh Tuhan, kok siapa Kevin? Kok Kenneth nih ya? Aduh, iya kebaktian pertama main, kedua main lagi, ya kan? Nanti pulangnya siang, wis ngono iku nggak ono PK lagi. Aduh Tuhan, itu pelayanan. Ketika engkau mulai merasa sakit, aduh, gak enak ya. Kalau komsel di sini namanya apa ya? KPK. Nggak melok KPK meneh ya. Aku nggak cocok karo si ibu sing iku lho. Kakian cangkem, males. Kok mulai ada yang cubit-cubitan sih? Ada yang merasa dah ini. Ketika engkau mulai merasa ikut KPK tidak nyaman, itu namanya korban, saudara. Amin. Ketika engkau mulai melayani Tuhan, ada gesekan. Aduh, saya sering bilang begini, kita kalau bawa kendaraan ya, paling parah itu kan kalau pernya udah rusak, itu nggak nyaman, bener nggak? Mau sepeda motor, mau mobil gitu ya. Saya pernah mau beli mobil bekas di Malang, saya dari Mojokerto, saya pergi ke Malang lihat mobil bekas, kelihatannya kayak ini api, gitu ya. Sampai sana saya coba di jalan berlobang ya, jedak, ini masalah ini pernya nih. Saya coba di polisi tidur, jedut, wah ini masalah nih, ya kan? Akhirnya saya nggak jadi beli, saudara, ya kan? Mobil, motor kalau pernya sudah bermasalah itu mesti nggak enak lah bawanya, bener nggak? Iya Pak ya, bener ya. Begitu juga saudara kita di dalam rumah Tuhan, ya. Tapi sekali lagi, gereja itu adalah mesbah, tempat kita mempersembahkan korban, itu gereja, saudara. Kalau saudara merasa terlalu banyak berkorban, artinya saudara sedang beribadah kepada Tuhan, amin.
Kalau sudah belum merasa mempersembahkan apa-apa, belum merasa mempersembahkan apa-apa, berarti saudara belum beribadah. Karena kata ibadah itu identik dengan kata korban, saudara. Kalau dalam bahasa aslinya. Sebelum saudara merasa sakit berkorban, saudara belum beribadah, saudara. Nah, jadi begitu juga dengan di dalam kita beribadah, dalam kita melayani, itu paling sulit kalau udah kena per, saudara. Ikut KPK paling sulit kalau udah kena per, saudara. Mesti udah nggak nyaman aja, saudara ya. Aduh nggak nyaman lagi beribadah di sana. Aduh nggak nyaman lagi KPK di sana. Aduh nggak nyaman lagi pelayanan di sana. Kenapa? Pernya udah mengalami gangguan. Apa itu pernya, saudara? Perasaan, saudara. Aku yang Batak, saudara. Nggak bisa ngomong perasaan, mesti ngomong perasaan gitu. Kalau perasaannya sudah kena, saudara, iku mesti aku nggak nyaman, saudara ya. Malas KPK, malas wes ibadah yud ya, kau ya, malas wes ibadah yud. Ketemu mantan menedek, kau nangis malas. Ya kan, aduh. Nah kalau sudah mulai merasa nggak nyaman dan saudara tetap bertahan, itu artinya saudara sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Jadi jangan cari enaknya di gereja. Ketika nggak enak itu justru adalah ibadah, saudara. Ya, kalau enak cari gereja besar, saudara cuma datang kiri kanan depan belakang aja nggak kenal, saudara. Bahkan waktu saudara ibadah tetap dompet dijaga, takut hilang, saudara ya. Karena nggak kenal kiri kanan kan, saudara. Aduh, dan saudara cuma datang nonton pulang. Itu belum ibadah. Kenapa? Tayangan berikutnya. Karena gereja itu sebenarnya ada 5 fungsi gereja. Nih. Yang pertama, kelihatan ya? Nah, di dalam gereja itu harus ada yang namanya persekutuan. Di dalam persekutuan pasti ada gesekan. Ketika saudara mengalami gesekan, saudara merasa tidak nyaman, itulah ibadah, saudara. Sudah mengerti? Nah, yang kedua, ibadah itu liturgi. Nah, seperti ini. Ini kita liturgi ibadah. Jadi waktu beribadah, jangan takut shadow saudara itu luntur gara-gara hadirat Tuhan. Makanya alis bagus-bagus ciptaan Tuhan, ojo dikerik, saudara. Diganti spidol, saudara ya. Waktu nyembah Tuhan takut nangis, saudara. Kenapa? Takut luntur, saudara. Di sini nggak ada, di sana yang banyak, saudara ya. Di sini nggak ada, semua asli semua, saudara ya. Gak ada sing KW, saudara. Nah, ibadah adalah diakonia, itu ibadah. Waktu kita memberi kepada anak-anak jalanan ya, memberi tidak harap kembali, saudara, itulah ibadah, diakonia. Makanya di gereja itu harus ada diakonia, memberi. Kalau kita memberi kepada orang yang bisa membalas kepada kita, tinggal di Pulau Jawa ini capek, saudara, kalau soal memberi. Kenapa? Misal saya kasih tetangga pakai piring nih, pakai nampan, saya kasih kue 1 nampan, nanti balik mesti ada isinya nampannya, bener nggak? Lah, saya kan gak enak, kok balik ada isinya, tak balas lagi, kirim lagi, balik ada balasnya lagi, saudara. Gitu aja terus sampai lebaran kuda, saudara. Bener gak? Iya kan? Nah, kalau kita memberi kepada orang yang bisa membalas, itu biasa. Itu namanya pertemanan. Iya kan? Tapi sudah memberi kepada orang yang tidak bisa membalas, maka Alkitab berkata, kita seperti memiutangi Tuhan yang akan membalas kepada kita. Dan itulah diakonia. Amin, saudara. Nah, pelayanan itu apa? Marturia, kesaksian. Tadi kebaktian pertama saya sudah bersaksi tentang bagaimana pertolongan Tuhan. Ini tulang-tulang saya kalau di foto ronsen hari ini, tulang saya di belakang udah nggak ada yang benar, saudara. Memang sudah tersambung semua dengan mujizat Tuhan, tapi posisinya sudah begini semua. Rusuk 3, 4, 5, 6, 7 itu posisinya begini kalau di foto sekarang. Baru 3 minggu yang lalu saya foto ronsen lagi. Setelah 11 bulan saya dirawat, dan 3 bulan pertama itu saya tidurnya hanya bisa duduk aja, kayak patung, kayak zombie, duduk, sudah pakai korset di sini karena sini patah 5, sudah. Ini patah 2. Nanti kalau mau dengar cerita atau kesaksian lengkap daripada apa yang saya alami, lihat tayangan YouTube ibadah pertama, karena waktu kita terbatas, ya. Nah, di dalam Tuhan kita harus ada kesaksian. Jangan kesaksiannya dari zaman Jepang sampai sekarang itu aja diulang-ulang, sudah ya. Dulu Tuhan menolong saya tahun 40 lah. Kok tahun 40 om, sekarang gimana kesaksiannya? Iku bien om, saiki ya apa om?
Ya itu kan om bersaksi dulu lah. Iya dulu om saiki ya apa om. Ini loh. Selalu baru ada kesaksian kita di dalam Tuhan. Amin. Karena mana Tuhan berikan kepada orang Israel setiap pagi. Artinya apa? Setiap hari harus ada kesaksian berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ada lagu Pantekosta lama dulu. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin. Kalau Tuhan hidup di dalam kita, setiap hari pasti ada kesaksian berjalan bersama dengan Yesus Tuhan. Amin. Nah, gereja itu juga adalah ini pengajaran. Ojo senangnya dengar khotbah sing lucu-lucu tok ae, saudara, ya kan? Coba dengar khotbah pengajaran, saudara. Ya. Dengar khotbah, paling sering itu kalau ada pengkhotbah ngomong gini, mari kita buka ayat terakhir. Loh, kok ayat terakhir? Ya karena saya cuma khotbah 1 ayat lu. Mari baca 1 ayat, seterusnya 30 menit, mengguyu tuh, khotbah selesai, sudah selesai kan? Loh, sudah coba masuk dalam khotbah pengajaran. Aduh ngantuk pak, ya kan tergantung yang ngajar saudara ya kan. Nek yang ngajar itu menarik, walaupun khotbah pengajaran kan tetap bisa diterima dengan baik, dicerna dengan baik. Amin. Nah, saudara, jadi di dalam gereja itu harus ada pengajaran. Bukan hanya khotbah untuk kebutuhan hidup, kesenangan hidup, Tuhan menolong, Tuhan menjawab masalahmu, Tuhan menyembuhkan. Itu sudah amin lah. Tapi kita juga harus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Nah, berikutnya, ya, kenapa saudara? Karena yang kita kejar dalam dunia ini sebenarnya mahkota. Wahyu 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu gambar mahkota, tulisan mahkota, Wahyu. Nah ini. Ada 5 mahkota dalam kerajaan surga. Berikutnya, 5 mahkota dalam kerajaan surga. Yaitu, saudara, ada mahkota kebenaran nih ya. Ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota sukacita, ada mahkota abadi. Saudara jangan sampai saudara masuk surga dengan kepala botak saudara, tanpa mahkota. Kenapa? Karena selama di dunia, saudara hanya jadi penonton dalam rumah Tuhan. Nothing, tidak melakukan apa-apa. Nothing doing. Tidak melakukan apa-apa. Oh, cuma datang dengar khotbah. Aduh senang ya, yang khotbah bagus ya. Pak Gembala undangan mana Pak pengkhotbah singiku Pak. Kenapa Bu? Lucu. Saudara, aduh Tuhan. Kita itu di dalam rumah Tuhan kejar mahkota, kejar upah dalam kerjaan surga. Amin. Apa yang sudah kita lakukan saudara untuk kita terima mahkota? Ibadah saja tidak cukup ketika kita merasa tidak nyaman. Aduh senggolan kanan kiri. Nah kita sedang mengejar mahkota dalam kerjaan surga kan. Kita tetap bertahan, kita kejar mahkota. Itu namanya ibadah. Amin. Nah saudara berikutnya. Ini selesai lah ya. Jadi Raja Wali itu adalah burung yang setia. Mari kita juga menjadi anak Tuhan yang setia. Di dalam tiap masalah kita, dalam tiap persoalan kita, dalam tiap kesulitan kita. Di dalam kelemahanku. Nah, gimana chordnya? Dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Amin. Bagian terakhir pada firman Tuhan, ada 2 siklus hidup Raja Wali. Siklus yang pertama, usia 0 sampai 40 tahun, itu semua Raja Wali rata-rata hidup seperti itu. Semua manusia seperti itu. Ketika usia 40, paruh Raja Wali itu mulai makin memanjang, sehingga dia mulai kesulitan untuk mencabik makanannya, karena paruhnya sudah terlalu bengkok begini saudara. Dan kuku-kukunya mulai melemah. Waktu dia terbang dari ketinggian, dia cengkram ikan di bawah. Itu kukunya udah gak kuat lagi ngangkat ke atas saudara, ketika dia sudah usia 40 tahun. Yang ketiga,
Waktu dia lihat badai, dia coba terbang di dalam badai, dan badai itu melemparkan dia karena sayapnya nggak kuat lagi menopang tubuhnya ketika menghadapi badai. Hari-hari ini mungkin kita ada dalam posisi seperti itu, saudara. Kuku cengkeram, kuku kita mulai melemah, paruh kita, pengaruh kita itu mulai hilang, saudara. Orang mulai nggak percaya dengan kita, saudara. Dan daya tahan kita menghadapi goncangan hidup tuh semakin lemah. Kita makin gak percaya diri, kita makin merasa, aduh Tuhan, saya udah gak kuat Tuhan kalau begini terus. Aduh Tuhan, sampai kapan Tuhan, saya gak kuat lagi Tuhan, aku gak kuat lagi Tuhan, terus gak kuat Tuhan. Saudara, ketika kita ada dalam situasi seperti itu, apa yang dilakukan burung Raja Wali? Dia menyadari cengkeramnya sudah gak kuat lagi, paruhnya sudah mulai kesulitan untuk makan, kuku-kukunya sudah nggak kuat lagi mencengkeram mangsa. Maka Raja Wali dia naik ke gunung batu yang paling tinggi yang dia bisa, dan dia diam di situ, saudara. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Wali? Raja Wali mulai mencabuti bulu-bulunya seperti ayam potong itu, sudah. Waktu mau dipotong kan dibersihkan dulu bulu-bulunya. Dia cabut sendiri dengan paruhnya bulu-bulunya sampai gundul habis semua, sudah. Kemudian yang kedua, dia mulai cabut kuku kakinya satu-satu, cabut. Aduh, sakit sudah. Saya pernah kuku jempol kaki saya tuh masuk ke dalam, sudah. Siapa yang pernah kayak gitu? Masuk ke dalam daging, itu sakit sekali tuh, sudah ya. Saya pergi ke klinik, dipotong bentuk huruf L, dipotong, set, dimasukkan gunting, sudah ya. Dipotong, tek gitu ya. Lalu diperban. Dengan harapan nanti muncul kuku yang baru di bagian yang dipotong itu, kukunya lurus. Muncul yang kedua, masuk lagi, melesak ke dalam daging lagi, sudah, kuku jempol nih. Aduh, sakit sekali, sudah. Lalu yang ketiga, saya pergi ke klinik yang lain lagi. Apa yang dilakukan? Saya suruh duduk di itu, sudah, di ranjang itu, di bednya klinik itu. Kemudian dia mulai bius lokal, sudah, di sekitar jempol saya. Saya udah curiga aja nih, kenapa lagi di bius lokal nih, kenapa? Yang berikutnya dia ambil tang, sudah. Sudah tahu tang? Tahu yang namanya tang? Itu, saudara, di depan mata saya, itu tang dimasukkan ke kuku saya, dimasukkan paksa, cep, dan kuku saya ditarik semua utuh, satu kuku ditarik. Des, ya! Walaupun sudah bias lokal kan kerasa, saudara, saya langsung keringat dingin, ya! Tapi setelah itu yang ketiga, muncul kuku yang baru dia bagus, munculnya lurus ke depan, nggak belok lagi ke kanan, nggak mengsle, ya. Karena kalau dia mengsle kan sakit sekali masuk ke dalam daging itu, kan sakit sekali loh itu, sudah. Nggak bisa pakai sepatu kemana-mana, pakai sendal, sudah, ya kan. Setelah dicabut semua kuku itu, baru muncul kuku yang baru bagus, sudah. Itu baru satu kuku, Raja Wali dia cabut semua dengan paksa, mungkin dengan tangisan, dengan rasa erangan kesakitan, tapi dia harus lakukan itu. Dan yang terakhir, paruhnya mulai bengkok itu, dia bentur-benturkan ke dinding daripada gunung batu. Dia bentur-benturkan sampai paruh itu pecah, hancur, sudah. Dan setelah itu dia diam. Dia diam menunggu munculnya bulu-bulu yang baru, munculnya kuku-kuku yang baru, munculnya paruh yang baru. Ketika proses pembentukan ulang Tuhan itu dalam dirinya selesai, dia mulai lagi kepak-kepakkan sayapnya. Dikepak-kepakkan sayapnya, ya kan? Wah, dia mulai kepakkan lagi sayapnya, saudara. Dia mulai lihat badai, dia mulai terbang lagi, dan dia mulai menari-nari lagi di dalam badai itu, saudara. Dan Raja Wali next, dia bisa hidup 30 tahun lagi, saudara. Usia Raja Wali yang lepas dari masa badai itu, fase hidup yang pertama, dia lepas, dia menang, dia bisa hidup 30 tahun lagi sampai usia 70 tahun, saudara. Wow, katakan wow. Wow, saudara. Kalau kita mau mendapat kekuatan baru dari Tuhan, kesempatan kedua dari Tuhan, tidak pandang usia kita berapa, selalu ada peluang kesempatan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Yang penting, waktu kita sedang menghadapi, katakan, ya Tuhan, saya mungkin seperti Raja Wali yang sedang dicabuti bulu-bulunya hari-hari ini. Ya Tuhan, saya mungkin seperti Raja Wali yang sedang dicabuti kuku-kuku kakinya saat ini. Ya Tuhan, saya mungkin seperti Raja Wali yang paruhnya sedang dihancurkan. Tapi respon yang benar akan menghasilkan pertolongan Tuhan yang benar, saudara. Respon yang salah akan membuat kita selesai di usia 40 Raja Wali, saudara.
Tapi respon yang benar membuat kita lanjut kepada fase hidup yang kedua sampai usia 70 tahun. Saudara, respon yang benar itu apa? Tadi kita sudah baca Yesaya 40 ayat 31. Tetapi coba tolong ditampilkan Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Tetapi orang-orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Raja Wali, bulu-bulunya mulai muncul lagi yang baru. Kuku-kukunya mulai muncul lagi yang baru. Paruhnya mulai muncul lagi yang baru, yang kuat lagi seperti bayi Raja Wali kuat. Itu ketika apa? Dia naik ke gunung batu yang tinggi, dan di situ dia mengalami pemulihan kembali, restorasi, pembentukan kembali oleh Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk kembali hidup kita, saudara. Seperti bejana yang dibentuk kembali. Dan Tuhan membersihkan anasir-anasir kotoran, hal-hal yang tidak benar dari hidup kita. Tuhan bentuk kita, Tuhan create kembali kita, saudara. Tuhan menjadikan kita lebih indah lagi. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Kita naik ke gunung kudusnya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dan bagaimana Raja Wali mengakhiri hidupnya di usia 70 tahun? Ketika Raja Wali sudah sampai di usia 70 tahun, dia tahu umur hidupnya sudah akan berakhir, saudara. Dia tahu inilah saatnya dia kembali naik ke gunung batu, saudara. Ketika usianya 70 tahun, dia kembali naik ke gunung batu yang tinggi, saudara. Dan dia menatap matahari, saudara. Dia menatap matahari. Dia terus tatap matahari. Dan dia mati di situ, saudara. Ayat terakhir firman Tuhan, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Dan ini bagian akhir daripada firman Tuhan. Saya undang para pemusik bisa maju ke depan, singer WL bisa naik ke depan. Mari kita buka 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Kita bangkit berdiri semua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Oke. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Raja Wali ketika usia 70, dia tahu bahwa umur hidupnya sudah berakhir. Dia naik ke gunung batu yang tinggi, dia tatap matahari, dan dia mengakhiri hidupnya di situ, saudara. 2 Timotius pasal 4 yang ke-7, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Amin. Mari kita semua seperti Raja Wali yang hidup dalam fase kedua sampai 70 tahun. Dan nanti pada saatnya kita bisa berkata, saudara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Tuhan memberkati. Naikkan kembali pujian ini bersama-sama. Meskipun Tuhan tak menolongku, haleluya. Meskipun haleluya, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. meskipun doaku tak terjawab, Meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, amin Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau
Waktu saya khotbah di Bandung 3 minggu yang lalu, Ibu Gembala di tempat itu, waktu saya nyanyi lagu ini merasa sangat rema, sangat gua banget lagu ini, begitu so ya kata orang Jakarta. Kenapa? Karena dia mengalami kanker kelenjar getah bening stadium 4B. Selesai, sudah top levelnya cancer saudara. Tetapi setelah proses pengobatan 1 tahun, 2 tahun, waktu saya khotbah di Bandung, dia baru pulang dari Pineng saudara, untuk kontrol lagi untuk terakhir kalinya, dan dokter berkata begini, cancer kamu sudah selesai, sudah clear, kamu tidak perlu datang lagi ke Pineng, sudah sembuh total ya, sudah kamu nggak perlu datang lagi, everything is okay, sudah nggak ada masalah, kamu tidak usah datang lagi. Waktu dokter berkata begitu, wah senang ya, tapi dalam proses rasa sakit itu bertahun-tahun, pergumulan antara hidup dan mati, dia masih mikir, besok saya masih hidup nggak ya, besok saya masih ada nggak ya, atau sebentar lagi saya masih hidup nggak ya. Dan itu pergumulan bertahun-tahun. Jadi waktu saya nyanyikan lagu ini, dalam rasa sakit engkau ada, dia rasa bener sakit, bener sakit. Tapi sesakit apapun kita alami hari ini, Tuhan ada. Amin. Rasa sakit apa yang kau sedang alami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Apapun itu, yakinkan diri kita bahwa Tuhan ada dalam rasa sakit kita. Amin. Naikkan kembali pujian ini dengan iman. Haleluya. Meski menolongku, meskipun di dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuat. Haleluya. Dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi, letakkan tangan kiri kita di dada, katakan, berkali-kali kau menolong Tuhan, berkali-kali kau kuatkan.
rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Oh, dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkali-kali Tuhan, Engkau meluputkan aku dari maut Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, sungguh baik Tuhan, dan amat baik bagiku Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan, Engkau melawat anak-anak Tuhan yang beribadah pada siang hari. Jamah, pulihkan, sembuhkan ya Bapa. Kalau ada di antara kami sedang dalam proses seperti Raja Wali yang kukunya sedang dicabut, seperti Raja Wali yang bulu-bulunya sedang dicabut, seperti Raja Wali yang paruhnya sedang dipatahkan, dihancurkan, berikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa melewati masa proses ini ya Bapa. Dan Tuhan, ketika muncul bulu-bulu yang baru, buku yang baru, paruh yang baru, kami tampil menjadi lebih kuat lagi, kami tampil menjadi lebih beriman percaya lagi, dan kami terima kemenangan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Berkali-kali Kau menolong, haleluya. Berkali-kali Kau kuatkan dalam masa sakit, Engkau adalah, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kepada setiap kami. Ketika kami berada di lembah kekelaman, Engkau ada di sana. Ketika kami menaruh tempat tidur kami di dunia orang mati, Engkau pun ada di sana. Ketika kami berlari menuju lautan, Engkau ada di sana. Karena Engkaulah pemilik bumi dan segala isinya.
Dan Engkau ada ya Tuhan. Hari ini pun Engkau ada di sini Tuhan. Dan jika Engkau ada, segala masalah kami Engkau bereskan. Kami percaya jika kami sakit, Engkau sudah menyembuhkan. Karena Engkau adalah Yehova Rafa. Engkau memberi organ-organ tubuh yang baru. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Dini, untuk Ibu Wiwi Tuhan, yang mengalami lemah tubuh Tuhan, Engkau segera memulihkan. Kami percaya itu terjadi pagi hari ini. Haleluya. Jika kami kekurangan Tuhan, Engkau menggenapkan kebutuhan kami. Engkau memenuhi kebutuhan kami. Bahkan hidup kami Engkau janjikan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Tidak hanya dalam materi, tetapi dalam rohani Tuhan. Oh haleluya, berkati kembali hamba-Mu Pendeta Sembiring Tuhan, dalam seluruh aspek kehidupan beliau, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam kesehatan. Engkau pulihkan semuanya sehingga dapat melayani Tuhan sampai Maranatha. Demikian juga keluarga Bapak Nyoto Kusumo. Tuhan, betapa hamba-Mu ini setia melakukan pekerjaannya, mengantar hamba-hamba Tuhan kemanapun Engkau mengutus beliau. Engkau memberikan kekuatan baru setiap hari. Oleh karena itu kami mengangkat kedua belah tangan kami ya Tuhan, untuk menerima berkat-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang online maupun onsite, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.